Selamat pagi dan selamat siang anak-anak Ibu dari kelas 12 SOS. Pada kali ini Ibu akan menjelaskan untuk pertemuan pertama kita, yaitu dari bab 1 buku prakarya kalian yang sudah Ibu share nakku di Google Classroom kalian, yaitu materi tentang wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Ada 4 subbagian yang akan Ibu jelaskan di bab pertama ini, yaitu pertama tentang pengenalan kewirausahaan, yang kedua perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal, yang ketiga perencanaan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal, dan yang terakhir adalah media promosi produk kerajinan untuk pasar lokal. Bagian pertama yang akan Ibu jelaskan terlebih dahulu yaitu tentang pengenalan kewirausahaan. Sesuai dengan hukum ekonomi dasar nakku bahwa dikatakan hubungan antara ketersediaan barang di pasar dengan permintaan pembeli. Titik temu antara permintaan dan pengadaan adalah penetapan harga jual dari suatu produk. Ketersediaan barang yang melebihi permintaan pembeli pasti akan menurunkan harga barang. Dan sebaliknya nakku, jika ketersediaan barang yang kurang dari permintaan pembeli pasti akan menaikkan harga barang tersebut. Nah, ini biasanya seringkali kita selalu mendengar berita bahwa harga bahan pokok katanya kan selalu pasti naik ketika terjadi yang namanya hari besar keagamaan, ya kan? Seperti itu. Selanjutnya adalah kita di sini mengenal tentang produk kerajinan. Produk kerajinan yang akan dikenalkan di sini adalah dengan memanfaatkan keterampilan tangan nakku. Nah, karena memanfaatkan keterampilan tangan, pasti proses pengerjaan suatu produk tersebut akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, karena membutuhkan waktu yang lama, pasti produk tersebut menghasilkan jumlah barang yang terbatas. Nah, karena menghasilkan jumlah barang yang terbatas, maka produk pasti akan memiliki keunikannya tersendiri untuk memasuki suatu pasar sasarannya kan. Nah, makanya dikatakan produk tersebut limited edition seperti itu. Selanjutnya yang akan Ibu jelaskan tentang sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha. Nah, di sini dikenal dengan sebutan 6M. M yang pertama adalah sebagai man. Man di sini bukan berarti laki-laki, tapi di sini sebagai manusia ataupun orang. Nah, man di sini sebagai personal atau orang yang terlibat dalam wirausaha tersebut, ya kan? Nah, M yang kedua adalah money, sebagai uang ataupun dana untuk modal suatu usaha, ataupun bisa juga sebagai perputaran uang melalui pengeluaran dan pemasukan yang terjadi dalam usaha tersebut. M yang ketiga ada material. Nah, material di sini adalah sebagai bahan yang digunakan untuk proses produksinya. M yang ketiga ada metode, ya kan, sebagai teknik ataupun cara untuk pengolahan suatu produk kerajinan tersebut. M yang kelima sebagai mesin, ya kan? Mesin di sini digunakan untuk pengolahan suatu produksi. Dan M yang terakhir adalah market, sebagai pasar sasaran dari produk yang dihasilkan oleh suatu usaha. Bagian yang kedua yang Ibu jelaskan adalah tentang perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Sebelum kita masuk ke bagian perencanaannya, kalian harus tahu dulu pendekatan dari potensi pasar tersebut. Ada 2 pendekatan yang akan Ibu jelaskan. Pendekatan pertama adalah sebagai pendekatan permintaan. Pendekatan permintaan ini sebagai mencari tahu kebutuhan dari pasar sasaran yang akan kita buat. Selanjutnya ada pendekatan penawaran. Pendekatan ini mengandalkan pada kemampuan wirausahawan untuk membuat suatu produk yang inovatif. Nah, kedua pendekatan ini dapat digunakan untuk mengenali potensi pasar, ya kan? Dari sini kita akan tahu nakku apa kebutuhan pasar sasaran kita. Jadi nanti supaya kita tahu kebutuhan pasar sasarannya,
kita harus melakukan yang namanya pengamatan. Selanjutnya adalah sumber daya usaha yang dibutuhkan. Ada 3 ya sumber daya usaha yang dibutuhkan. Yang pertama adalah bahan baku ataupun material, ya kan? Yang kedua, teknik dan alat. Dan yang ketiga, keterampilan. Dari sumber daya usaha tadi, bagian kedua kan Ibu jelaskan tadi ada teknik atau teknik dan alat. Nah, di bagian ini Ibu jelaskan ada beberapa teknik dalam pembuatan produk kerajinan. Teknik pertama adalah teknik ukir, kemudian ada teknik sambungan, kemudian ada teknik anyam, dan yang terakhir adalah teknik jahit. Nah, dari keempat teknik ini, yang mana bisa kalian kuasai, itulah nanti yang bisa kalian buat sebagai produk kerajinan kalian, nakku. Selanjutnya, untuk merancang suatu produk harus didasari oleh beberapa faktor pertimbangan, nak. Ya kan? Yang pertama, material. Nah, kalian harus tahu dulu apa material yang akan kalian gunakan untuk produk yang akan kalian buat, nak. Ya kan? Yang kedua, teknik apa yang akan kalian gunakan? Tadi kan ada 4 teknik. Nah, mungkin kalian hanya bisa menguasai 1 teknik ataupun 2 teknik dari produk yang akan kalian buat. Kemudian yang ketiga, estetis berarti sebagai nilai keindahan apa yang akan dihasilkan, ya kan? Dari produk kerajinan yang kalian buat. Kemudian ekonomis, dan yang kemudian pengguna, ya kan? Untuk siapa produk kerajinan ini kalian buat, nak? Dan yang terakhir, apa fungsi produk kerajinan yang kalian buat? Seperti itu ya, faktor pertimbangan dalam merancang suatu produk kerajinan. Nah, setelah kalian tahu faktor pertimbangannya, barulah kita masuk ke bagian ketiga, perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Ada empat proses perancangan produk. Yang pertama adalah mencari ide produk dengan curah pendapat. Yang kedua adalah rasionalisasi. Yang ketiga adalah prototyping atau membuat studi model. Dan yang keempat adalah penentuan desain akhir. Yang bagian pertama yang akan Ibu jelaskan terlebih dahulu, yaitu mencari ide produk dengan curah pendapat. Berarti artinya di sini kalau dikatakan sebagai curah pendapat berarti didapatkan dari hasil pendapat teman ataupun hasil pendapat dari anggota kelompok, ya kan? Jadi di sini ada dikatakan proses brainstorming, nakku. Nah, proses ini mengharuskan setiap anggota kelompok harus menghasilkan yang namanya ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Nah, di sini bisa kalian lihat, nakku, ada contoh yang Ibu buat. Ya kan? Nah, di sini ada 2 sketsa dari ide tas sesuai dengan proses brainstorming. Ada karya si Karen Eng sama Hao Chin Cho, ya kan? Hao Chin Cho. Ya, seperti itulah dia bacanya. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa sketsa ide tas dari si Karen dan Hao itu berbeda. Kemudian bagian yang kedua, proses yang kedua adalah rasionalisasi. Dikatakan sebagai rasionalisasi adalah proses untuk evaluasi ide-ide yang muncul dari setiap anggota kelompok tadi dengan beberapa pertimbangan teknis. Nah, jadi kalau sudah ada ide dari tiap anggota kelompok, kalian evaluasi, ya kan? Tapi dengan beberapa pertimbangan. Nah, pertimbangan yang pertama adalah bagaimana produk tersebut dapat digunakan, ya kan? Pertimbangan yang kedua, cocokkah material yang ada dengan produk yang akan dibuat? Nah, yang ketiga, memungkinkankah memproduksi barang dengan teknik pembuatan yang ada? Yang keempat, ukuran apa yang sesuai dengan produk tersebut agar mudah digunakan oleh konsumen? Dan yang terakhir, apakah sketsa produk yang ada memungkinkan untuk dibuat? Yang ketiga ada prototyping atau membuat studi model. Nah, udah selesai idenya. Sudah kalian evaluasi. Nah, di bagian sini adalah untuk membuat sketsanya, ya kan? Sketsa dari idenya tadi, ya kan?
Nah, sketsa idenya ini dibuat dalam format 2 dimensi. Artinya dia digambarkan pada bidang datar. Sesudah dibuat sketsanya, baru produknya tadi dibuat dalam 3 dimensi. Nah, studi yang berbentuk selanjutnya atau yang dikatakan sebagai 3 dimensi, itulah dikatakan sebagai studi model. Nah, studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya ataupun bukan material sebenarnya, atau istilahnya ini studi model bisa dengan cara uji coba terlebih dahulu sebelum produknya selesai, seperti itu. Nah, untuk membuat pembuatan studi model, kalian boleh menggunakan alat bantu ya, seperti gunting, cutter, lem, selotip, ya kan? Bisa juga dengan bahan perekat lainnya. Proses yang keempat adalah penentuan desain akhirnya. Nah, studi model yang dapat menghasilkan itu bisa 3-5 buah model nakku. Sudah dapatlah beberapa modelnya, barulah dibuat namanya diskusi lagi ataupun dievaluasi lagi. Nah, proses evaluasi tersebutlah yang menghasilkan umpan balik yang bermanfaat dalam menentukan desain akhir yang terpilih. Nah, jadi contohnya seperti inilah. Nah, setelah kalian buat proses perancangannya, barulah kita masuk ke bagian tahapan produksinya. Ada 4 tahapan produksi. Yang pertama adalah pembahanan. Pada tahap ini kalian di sini adalah mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Jadi tergantung dari bahan baku apa yang kalian gunakan. Di sini pembahanan kalian bisa melakukan dengan cara pencucian, perebusan, penjemuran, dan sebagainya. Tahapan yang kedua adalah pembentukan. Setelah dipersiapkanlah bahan bakunya, kemudian kita bentuklah bahan bakunya tadi. Nah, sama ya seperti di bagian pertama tadi, ini sesuai dengan bahan baku yang kalian gunakan. Bisa nanti dipotong, dipahat, digunting, dianyam, dirangkai, ataupun direkatkan dengan bahan material yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah perakitan. Pada tahap ini bisa memanfaatkan bahan pendukung seperti tali, lem, paku, benang, ataupun dengan teknik sambungan tertentu. Kemudian tahap yang terakhir adalah finishing nakku. Nah, di bagian tahapan finishing ini adalah bisa berupa penghalusan suatu produknya dan juga bisa dengan cara pelapisan permukaan. Nah, tahapan finishing ini pokoknya sebelum kalian kemaslah produk kerajinan tersebut. Selanjutnya tentang keselamatan kerja. Nah, selain kalian harus merencanakan suatu produk, membuat tahapan produknya, kalian juga harus tahu tentang keselamatan kerja, ya kan? Keselamatan kerjanya ini adalah untuk menjaga kesehatan dan juga keselamatan kerja dari tiap pekerja, ya kan? Biasanya kalau yang dia materialnya berbentuk solid atau berbentuk padat lah istilahnya nakku, menghasilkan yang namanya sisa potongan ataupun debu yang bisa melukai bagian tubuh kita, ya kan? Makanya dibutuhkan alat keselamatan kerja. Bisa berupa kacamata pelindung ataupun bisa juga berupa masker. Selain tadi material solid, kalau dia nanti materialnya berbahaya atau dengan menggunakan bahan kimia, nah pasti akan namanya bisa merusak kulit ataupun bisa juga merusak pernapasan. Maka harus diberikan yang namanya sarung tangan dan masker. Lalu setelah kalian tahu tadi tentang tahapannya, maka yang terakhir tadi Ibu bilang adalah dikemaslah produk kerajinan kalian tadi. Kenapa harus dikemas? Karena tujuannya adalah melindungi produk tersebut nakku dari benturan dan cuaca. Bisa juga untuk memberikan kemudahan dalam membawa produknya. Selain itu, produk kerajinan juga untuk menambah daya tarik, ya kan, sebagai identitas ataupun brand dari suatu produk tersebut. Makanya biasanya suatu produk kerajinan ada yang namanya merek. Nah, merek itulah yang gunanya sebagai identitas, ya kan, agar lebih dikenal lagi lah produk kerajinan kita ini. Biasanya merek tadi disertai dengan bentuk, warna, teks, ataupun grafis yang bisa menarik perhatian pembelinya nakku. Bagian yang keempat yang akan Ibu jelaskan tentang media promosi produk kerajinan untuk pasar lokal.
Nah, apa sebenarnya guna promosi pada produk kerajinan yang telah dibuat, ya kan? Tujuannya adalah untuk mengenalkan produk tersebut kepada calon pembeli, supaya pembeli tersebut dapat membeli produk yang akan kita buat. Karena pastinya belum ada yang mengenal produk kita. Karena belum mengenal, makanya kita buat yang namanya promosi. Jadi ada beberapa 4 bentuk respon dari calon pembeli yang harus diketahui sama pembuat produk kerajinannya. Yang pertama ada namanya perhatian atau attention. Yang kedua adalah tentang ketertarikan dari calon pembeli. Yang ketiga adalah keinginan dari pembeli tersebut untuk memiliki produk yang kita buat. Yang keempat adalah tindakannya, actionnya, apakah dia membeli atau tidak. Itulah yang harus diperhatikan dari pembuat produk kerajinan. Nah, bisa kalian lihat, ini adalah salah satu contoh bagaimana media promosi, ya kan? Jadi media promosi bisa digunakan dengan banner, yaitu sebelah kiri, ya kan? Atau mungkin yang sekarang lagi heboh-hebohnya adalah media promosi dengan melalui media sosial. Nah, itu yang sebenarnya paling ampuhnya, ya kan? Bisa lewat Instagram, bisa lewat Facebook, ataupun kalau misalnya sudah maju, dia akan membuat website dari suatu produk tersebut. Nah, kalau udah buat website pasti lebih mudah, ya kan? Lebih jauh jangkauannya untuk suatu pembeli dapat bisa membeli produk kerajinannya. Jadi seperti itu Nakku untuk pertemuan kita pada kali ini, yaitu membahas tentang bab 1 dari wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Seperti itu ya Nakku untuk pertemuan kita kali ini. Kalau ada yang masih kurang paham, boleh kalian tanyakan atau didiskusikan di grup kita, ya kan? Sekian dulu pertemuan kita kali ini. Selamat pagi dan selamat siang. Salam sehat untuk kita semua.